Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'si wan nahdah, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan pimpinan Majelis Ta'lim Darussalam Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Zuhriyah beserta keluarga, semoga selalu dikasih sehat walafiat, berkah selamat panjang umur, tentunya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya muliakan para guru-guru, para asatizah yang selalu membimbing ibu-ibu pada pengajian setiap hari Kamis. Mudah-mudahan semua para guru-guru kita sehat walafiat, berkah selamat panjang umur dalam istiqomah mengajarkan ibu-ibu semua kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Saya muliakan para ibu-ibu hajah, para ibu-ibu calon hajah beserta seluruh jamaah pengajian Kamis pagi Majelis Ta'lim Masjid Darussalam. Mudah-mudahan dari pelajaran demi pelajaran, dari Kamis ke Kamis kita ngaji supaya mendapatkan ilmu yang manfaat untuk diri kita, manfaat untuk keluarga kita, dan mudah-mudahan dengan barokahnya ngaji ibu-ibu semuanya sehat walafiat, berkah selamat, banyak rezeki panjang umur, anak-anak kita semuanya solih dan solihah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, rizkinya berkah berlimpah, amin ya rabbal alamin. Ada 3 pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini merupakan 3 nasihat utama. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi menyampaikan kepada kita semuanya, kafa bil mauti wa'iza wa kafa bil imani ghina wa kafa bil ibadati syughla. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sampaikan, cukuplah kematian sebagai nasihat buat kita yang hidup. Kematian sebagai nasihat buat kita yang masih pada hidup. Marisa Haq mati, umurnya baru 51 ya. 51 ya? Iya 61. Itu udah lebih setengah abad. Mati dia, meninggal serangan jantung. Cakep, kaya, pinter, lakinya sampai nangis, mati, alias pulang ke rahmatullah. Dan semua kita ini juga bakalan mati. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhilha. Mati itu merupakan pintu yang pasti akan dimasuki oleh seluruh manusia kepadanya. Masuk kita. Kubur pintunya, Bu. Kubur itu pintu untuk memasuki satu alam namanya barzakh. Barzakh itu alam antara dunia dan akhirat, terminal untuk menunggu pemberangkatan menuju satu tempat keabadian namanya mahsyar, kemudian menunggu proses. Sesudah itu disidang
Kemudian dipersilahkan untuk berjembat. Siapa yang selamat akan mandi di telaga milik Rasulullah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud oleh Rasulullah? Cukuplah mati sebagai nasihat. Mati sebagai nasihat, biasanya orang kalau udah mati kelihatan tuh kebaikannya, keburukannya kelihatan, ya Bu ya. Kalau masih hidupnya rajin ngaji, pas meninggal banyaknya ngajiin. Bener enggak? Kalau masih hidupnya kagak mau ngaji, kalau mati enggak ada yang ngajiin, anaknya pada nangis doang. Bener kan Bu? Makanya kalau ada di antara kita orang yang kagak pernah ngaji, kita yang ngaji buru-buru takziah, takut-takut nggak ada yang ngaji, itu udah pasti Bu. Kalau emaknya nggak ngaji, bapaknya nggak ngaji, biasanya keluarganya juga nggak pada ngaji biasanya. Dan kalau meninggal cuma ditangisin doang tuh biasanya begitu, yang udah-udah mah, yang saya alamin begitu. Kita yang datang nih, walaupun dia nggak pernah ngaji, disitulah kesempatan kita beramal datang buru-buru, ajiin sama ibu, insya. Tapi biasanya mah kagak begitu ya Ibu ya. Kalau ada orang teman yang kagak pernah ngaji, pas dia meninggal kita kagak buru-buru datang ya Ibu ya. Iya Pak, iya apa enggak? Kagak buru-buru mestinya buru-buru. Disitulah saatnya kita beramal soleh. Kalau teman yang rajin ngaji udah pasti kita udah tahu keluarganya pada bisa ngaji. Biasanya kalau orang tua yang pada malas ngaji, anaknya kagak bisa ngaji. Pas meninggal buru-buru kita yang rajin ngaji datang dalam rangka dakwah. Siapa tahu ntar emaknya meninggal, anaknya ngelihat kita ngajiin, dia pada mau ngaji hari Kamis. Insya kan begitu tujuannya Bu ya. Ya Bu, tujuannya kan begitu. Kalau waktu masih hidupnya rajin hadir ke pengajian kayak begini, pas mati yang takziah banyak, bener nggak? Bener nggak? Tapi kalau kagak mau nyampur orang, kalau kagak mau ngaji, pas mati yang nyelawat dikit, ya nggak Bu? Bener nggak? Tuh, yang nyelawat dikit. Itulah yang dikatakan mati nasihat. Orang yang rajin ngaji pas mati dimandiinnya gampang. Dimandiinnya gampang, kagak nyusahin amil perempuan. Kan kalau yang meninggal perempuan yang mandiin amil perempuan. Boleh nggak orang laki? Kalau keluarganya boleh. Anak mantu boleh. Encang-encing boleh. Yang bantuin guyurin dah dan lain sebagainya. Dimandiinnya gampang. Kalau bisa ada yang meninggal itu salah satu anaknya ada yang hafal Yasin sambil dibarengin dengan suara bacaan Yasin. Kok kenapa Yasin? Sebab itu Yasin kolbunya Quran, hatinya Quran. Malaikat turun 70.000 malaikat turun di situ. Ya, sambil membacakan istighfar buat si mayit, buat orang yang meninggal. Kalau orang mati waktu hidupnya rajin ngaji, yang nyembayangin juga banyak, bener nggak Bu? Yang nyolatin banyak, itu pasti. Kalau orang yang malas ngaji waktu hidupnya, yang nyolatin dikit. Terus orang kalau meninggal dunia, kalau rajin ngaji, rajin sedekah, kalau dia meninggal yang nyumbang makanan juga banyak, betul betul. Benar Ibu ya. Dia mau kaya kek atau dia mau orang kagak punya, kalau dia rajin sedekah, rajin ngaji, yang bantuin banyak. Kalau orang rajin ngaji, sabar, terus dia mati, orang semuanya pada ngomong begini, si anu waktu hidupnya kagak pernah ribut sama tetangga, ya orangnya sabar. Gua pernah ngomelin dia, tapi dia cuma nangis doang, kagak dibalas. Bener nggak? Ada kan teman yang begitu Bu? Iya.
kita pernah ngomelin dia, tapi dia baik aja sama kita. Ada kan orang yang begitu itu. Mudah-mudahan kita kayak begitu itu. Amin. Bener Bu, kita kalau ada orang sabar, kitanya malu sendiri, ya Bu ya. Kita ngomong macam-macam, dia tahu kita ngomongin dia, tapi dia biasa aja. Ada kan orang yang begitu? Ada ya. Kitanya malu sendiri, ya Bu ya. Nah, orang yang waktu hidupnya akur sama keluarga, akur sama tetangga, pas dia mati orang semuanya pada kehilangan, ya Bu. Orang semuanya pada sedih semuanya sedih. Teman-teman pada nyiumin, ya Bu ya. Karena saking cinta dan sayang sama si orang itu. Terus orang kalau waktu hidupnya meninggal dunia, pas digotong jenazahnya, walaupun orangnya gembrot, misalnya orangnya gemuk, tapi digotong itu jenazahnya, kata yang gotong enteng. Bener Bu, bener itu. Ada yang kurus tapi digotong berat. Itu dibuktiin pada saat mati, bener Bu, bener ini. Bukannya rahasia ilahi, bukan. Itu dibuktiin saat kita meninggal Orang yang rajin ibadah, kuburnya dikeduknya gampang. Kan ada kuburan yang dikeduk sono keras, pindah lagi. Dikeduk keluar air, mulu air, sampai capek nimbain. Masya Allah, sampai berkali-kali keduk kuburan. La ilaha illallah. Itu udah bukti itu. Orang yang rajin ngaji, kuburannya dikeduknya empuk, tanahnya banyak, katanya tuh. Kata tukang ngeduk kuburan, nih orang baik kali ya waktu hidupnya, pas dikeduk gampang, tanahnya banyak. Katanya tuh, kata tukang ngeduk kuburan begitu tuh. Masya Allah, dia udah praktek kali ya, udah tahu keseringan ya. Bener Bu, Masya Allah. Dibuktiin semua oleh Allah Subhanahu. Orang yang waktu hidupnya rajin ngaji, pas jenazahnya dimasukin ke liang lahat tersenyum. Saya udah berkali-kali Bu, waktu saya gotong jenazah emas saya, terus kan jadi begini, ibu kalau masukin jenazah keluarga ke lubang kubur, ke liang lahat, kapasnya buka, kapasnya kan pada saat dimandiin kapas ditaruhin kapas ya, padahal mah kapas nggak usah ditaruhin, itu ngaling-ngalingin jidat dia ke bumi. Makanya saya kalau nampanin jenazah di liang lahat, kapasnya saya buka, pocongnya saya buka, saya bundel dikit, terus kemudian saya hadapkan ke bumi. Itu rata-rata orang yang rajin ibadah, yang rajin ngaji, kayak kagak mati, kayak tidur. Bener Bu, rata-rata itu bukan mati, kayak bukan mati, kayak orang tidur. Bibirnya senyum, bibirnya hampir rata-rata, meremnya rapet Bu. Subhanallah. Tapi sebaliknya orang yang kurang bagus, kadang-kadang matanya melek sebelah. Bener Bu, sampai saya tutup, saya kata, Bapak atau Empok, jangan takut ngadepin malaikat. Malaikat makhluk Allah. Bapak atau Empok atau Ibu juga makhluk Allah. Saya usah baca selawat, baru rapet tuh. Saya jampein begitu, jangan takut. Dia orang mana kayak takut, mukanya kayak takut. Ya orang waktu di dunia jarang ngaji. Ketakutan dia, benar itu, ketakutan. Bener Bu, mukanya kayak orang ketakutan. Kayak saya bilang, tenang Bu, jangan takut. Ibu ahli surga insya Allah, kata saya. Hadapin aja malaikat. Cuman saya kagak ngomong, kalau ada apa-apa bilangin saya. Enggak, saya kagak ngomong begitu, tapi mah takutnya saya mati lagi. Bener itu, bener, Masya Allah, Masya Allah. Apa begitu tuh? Orang yang rajin ngaji, baik laki ataupun perempuan, pas dia meninggal, tahlil malam pertama sampai malam ketujuh rame, ya Bu ya, rame, pasti itu rame. Makanan kagak habis-habis, berkah, barok. Itulah yang dikatakan mati itu sebagai nasihat. Paham Bu? Jadi apa yang kita kerjain hari ini nanti bakal kita petik hasilnya pada saat kita meninggal dunia. Kalau begitu Pak Ustadz, kita kagak boleh berhenti untuk berbuat baik. Iya, tapi kadang-kadang suka ada yang kagak enak.
Ya hidup kalau enak aja bukannya hidup namanya. Benar nggak Bu? Ada kesel, ada sedih, ada sewot, itu hidup namanya. Yang nggak ada kesel, nggak ada sedih, nggak ada sewot, jadi sorga, ya Bu. Sorga. Di sorga kita senang terus, bahagia terus, kagak ada sedih-sedihnya. Tuh begitu Bu. Paham ya Bu? Mati sebagai nasihat. Masih banyak lagi sebetulnya mah. Yang kedua, wa kafa bil imani gina. Sesungguhnya di hadapan Allah itu kekayaan bukan rumah yang mewah, bukan mobil yang berbiji-biji. Mobil berbiji-biji. Biji beton. Maksudnya mobilnya banyak, babanya make satu, emaknya satu, anaknya satu, nomor dua. Kayak tempat parkiran si rumah, mobilnya banyak banget orang. Menurut Allah bukan itu kekayaan sesungguhnya. Kekayaan sesungguhnya menurut Allah Subhanahu wa taala bukan harta benda yang berlimpah. Kekayaan menurut Allah Subhanahu wa taala bukan jabatan yang banyak dan lain-lain sebagainya kemewahan dunia, tapi sesungguhnya yang dikatakan kekayaan sebenar-benarnya kekayaan adalah iman. Iman Bu. Makanya orang mati kalau kagak bawa iman dia ketakutan masuk ke liang lahat. Takut Bu. Masya Allah. Kan kelihatan dari mukanya kalau orang berani mah takut mah. Sama orang tenang, orang takut kelihatan. Kelihatan itu dari mukanya pas dibuka kapasnya. Makanya ibu-ibu kalau ada yang meninggal keluarga itu liatin Bu. Ini liatin pada saat dimasukin ke liang lahat, liatin kalau belum dibuka suruh buka kapasnya. Bang buka bang kapasnya gitu. Biar mukanya semuanya menghadap ke dinding, ke liang lahat, dimiringin kan begitu. Wa kafa bil imani gina, cukuplah kekayaan itu bagimu adalah iman. Bukan tetapi kagak boleh punya rumah mewah, mobil mewah, cincin emas, permata, segala macam harta benda dunia, bukan kagak boleh. Tapi itu jangan sampai menghilangkan imanmu dari dada. Amin. Kaya boleh, punya mobil boleh, punya emas banyak boleh, tapi kekayaan itu harusnya menambah keimanan. Sebab harta benda kalau kita mati berpindah jadi milik orang. Bener gak? Ikang Pauji nangis, sekarang juga nangis. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan belum tentu. Namanya masih muda, artis yang demen banyak ya. Ya perempuan juga sama kayak BCL itu BCL. Ya Bunga Citra Lestari. Ya nangis kan waktu lakinya mati nangis. Kagak lama-lama lagi genit. Demen Maril ya. Nggak laki nggak perempuan kalau masih muda. Makanya nih ibu-ibu ya kalau udah ditinggal mati sama lakinya, saya pesan kalau pengen dapat berkat rahmat Allah. Sebab kata Nabi, nanti di akhirat ada orang yang mendapatkan naungan aras langsung, padahal dia bukan ustazah, bukan siapa-siapa. Cuman dia punya amalan apa? Pada saat ditinggal mati sama lakinya, kagak kawin lagi, anaknya dirawatin sampai gede, sampai jadi orang, sampai dia semuanya meninggal. Tuh, begitu. Tapi ini udah tua. Ini yang masih muda. Itu Nabi yang ngomong, bukan saya. Jadi nanti dapat naungan dari aras langsung. Dia bukan wali, cuman amalannya waktu hidupnya ditinggal mati sama suami, kagak ada niat kawin lagi. Bukan jelek, cakep, boto, demplon, pinter, yang ngajak kawin, pemereron kayak besan. Bukan orang susah, orang kaya mulu. Tapi aku sudah berjanji bang dalam hatiku, sesudah suamiku meninggal aku tidak ada niat untuk menikah lagi. Begitu. Aku hanya ingin merawat anak-anakku sampai menjadi orang yang baik, orang yang berhasil. Aku ingin berharap perlindungan aras nanti di yaumil akhirat. Begitu Bu, insya. Sanggup apa enggak ini?
Gitu Bu ya. Sebab iman itu kekayaan yang tidak ada banding-bandingannya. Iman itu merupakan syarat mutlak utama tiket masuk tuh. Jadi kalau ibu sekarang ngaku orang susah, jangan ngaku orang susah, salah. Jangan ngaku orang miskin. Orang yang masih rajin sholat, sehat sholat, sakit sholat, ngaji rajin, puasa Ramadan kuat, ibadah segala macam dia kerjain yang wajib maupun sunnah, itu orang hakikatnya sudah punya modal kekayaan untuk pulang ke akhir. Artinya dia punya iman yang kuat. Amin. Gitu Bu. Ibu, ibu saya tanya, orang miskin orang kaya? Ibu, orang miskin orang kaya? Kaya iman, kaya iman. Jadi nggak boleh kita mengaku miskin, kagak boleh kita mengaku susah. Sebab kemiskinan dan kekayaan dunia itu temporer sifatnya, tidak kekal. Adapun kekayaan yang kekal yang kita dapat dari dunia atas anugerah Allah, terus bisa nyampe ke bawah ke alam kubur, ke akhirat, adalah iman. Tapi iman aja kagak cukup Bu, masih ada satu lagi. Apa kata Nabi? Wal ibadatu syughla, wal ibadati syughla. Ibu misalnya di rumah pegawaian udah habis, udah nggak begawe. Tahu begawe nggak? Rizka udah kagak, nyuci udah kagak. Ya, sebab anak udah pada kawin semua kan, tinggal di rumah aki-aki sama nenek ya. Aki-aki sama nenek. Tapi tetap aja kalau anak nyampur, anak punya anak ngajak main lagi. Ibu ya, ngapain itu kagak ada habis-habisnya ya. Aduh, makanya kalau punya anak taruh yang jauh. Lah kalau anak yang jauh kalau sakit gak ada yang longok ya. Serba salah emang jadi orang tua ya, terutama ibu ini, ibu-ibu. Selalu capek, tapi walaupun capek ibu hatinya redo kan ya. Senang ya. Emang kasih ibu dibilang sepanjang jalan nggak ada habis-habisnya. Wa kafa bil ibadati syughla, dan jadikan ibadahmu itu sebagai kesibukan yang nanti akan membuahkan hasil sebagai amal soleh. Kalau ibu-ibu banyak waktu luang, banyak waktu yang terbuang, mendingan banyakin zikir sama sembahyang sunat ya Bu. Bener Bu, banyakin zikir sembahyang sunat. Caranya bagaimana? Kalau banyak waktu luang, anak udah pada gede, nggak pada kemana-mana. Emang kalau hari Minggu olahraga, tapi kan Senin, Selasa, Rabu mah kagak kemana-mana. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, habis sholat subuh, zikir sampai datang jam 7 tuh. Zikir tuh baca Quran, zikir apa kek, baca apa kek, dari subuh sampai jam 7. Jam 7 baru sarapan pagi, bebenah dikit, jam 9 sholat duha. Begitu kudunya. Habis sholat duha berangkat ngaji ke sini. Ibu. Kemudian sholat johor, kerjain qobliyah ba'diyah. Kalau yang mau 2 rakaat kerjain 2 rakaat. Kalau yang mau 4 rakaat 4 rakaat. 4 rakaat qobliyah johor. Ditambah johornya 4 rakaat, ditambah ba'diyah johornya lagi 4 rakaat, 12 rakaat. Kata Nabi, umatku yang melaksanakan sholat zuhur ditambah dengan qobliyah ba'diyah, yang kalau dijumlahin menjadi 12 rakaat, hambaku yang satu itu jasadnya Allah haramkan masuk api neraka. Pernah nggak Bu ngerjain itu? Qobliyah zuhurnya 4 rakaat tapi nggak pakai tahiyat awal. Pernah nggak? Coba. Kalau nggak kuat berdiri, duduk. Usolli sunat zuhri 4 rakaatin lillahi ta'ala Allahu akbar. 4 rakaat.
4 rakaat tanpa tahiyat. Sebab kalau pakai tahiyat awal bukan sholat sunat, namanya sholat wajib. Jadi begitu Bu. Atau qobliyah johor aja dah kalau itu nggak sanggup. Itu semua namanya apa? Amal buah dari iman. Asar lagi tambahin dengan qobliyah asar sebanyak 2 rakaat atau 4 rakaat. Orang yang sembahyang sunat asar 4 rakaat, Allah akan jauhkan daripada panas api neraka 70 tahun. Amin. Kerjain daripada kagak ngapa-ngapain di rumah, banyak waktu luang kerjain. Usolli sunatul asri qobliyatan 4 rakaatin lillahi ta'ala Allahu akbar. 1 tahiyat, 1 salam. Paham Bu? Habis itu sholat asar. Habis sholat asar zikir. Zikirnya apa? Baca waqiah habis asar mah. Baca waqiah. Berapa kali Pak Ustad? Sampai datang maghrib. Lu kan nggak kemana-mana. Kenapa? Kalau nggak ngapa-ngapain, kalau kagak ngapa-ngapain, ya paling dikit 3 kali balik, 3 kali balik, waqiah 3 kali balik. Itu surat kekayaan. Andai kata yang kita yang baca hidupnya biasa-biasa, nanti insya Allah kalau yang baca emaknya atau babanya udah meninggal umpamanya, nanti dikasih berkah kepada anak-anaknya. Begitu Bu. Itu bagian daripada amal soleh. Kemudian datang waktu maghrib, kerjakan qobliyah maghrib kalau sempat, kalau keburu. Terus sholat maghrib, rumah dekat-dekat masjid, sholat maghrib jamaah, pahalanya gede. Kalau rumahnya jauh dari masjid, sholat di rumah. Habis sholat maghrib, susul dengan ba'diyah habis itu baca Yasin, walaupun bukan malam Jumat. Baca Yasin, baca waqiah lagi. Ntar habis main isya baru baca tabarok. Mantep itu. Pendekannya pas meninggal mayatnya enteng, dimandiinnya gampang, dikeduk kuburannya tanahnya banyak, yang talil banyak, yang ngajiin banyak, jadi ahli sorga. Cakep banget tuh. Sanggup nggak ngerjain Bu? Ya, itu juga bagian amal Sholat isya datang, kemudian maghrib, zikir sampai isya. Kan nggak ngapa-ngapain di rumah. Zikir sampai isya 45 menit waktu gunakan. Masya Allah. Ngapain Ustaz? Baca selawat. Kalau ibu baca selawat dapat 5.000, itu pas isya. Selawat yang paling pendek sallallahu ala Muhammad, isya itu isya pas. Dari habis sholat maghrib, isbadiyah maghrib, ibu zikir baca selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad, sampai isya pas. Sekarang isya jam 7 kurang. Datang waktu isya, qobliyah isya, terus sholat fardu isya ditambah ba'diyah isya. Habis itu zikir ditambah dengan baca surat tabarok. Masya Allah. Itu namanya orang yang menjadikan kesibukannya bukan yang lain-lain, tapi sibuknya Cakep gak nih? Bagus apa jelek? Hebat apa loyo? Hebat. Apalagi ibu-ibu yang udah baki, udah monopos, mau ngapain? Kagak mau banyak ibadah, bener gak? Mau ngapain? Mati tinggal apa? Hidup tinggal nungguin Ijrail datang. Siapa tahu Ijrail datang menyambut kagak jadi, orang lagi baca tabarok ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa kamu? Ijrail. Mau ngapain? Nyabut nyawa. Saya lagi baca tabarok. Ya dah, saya pindah ke tempat lain, begitu. Iya umpamanya. Sebab orang kalau orang sibuk ibadah disayang Allah. Bener Bu, disayang Allah.
Pasti deh Bu, kalau ibunya udah pada umur-umur 60, 65, 66, 70 ke atas, kalau rajin ibadah, itu anak pada datang aja ke rumah, ada yang nganterin duit, bawain makan. Bener deh Bu, coba deh Bu. Kalau emaknya rajin ibadah, terus juga anak lagi dapat imbas rezeki dari berkat ibadah emaknya. Kagak percaya ibu mah. Itu ada imbasnya ke anak. Anak rezekinya pada barok. Bener Bu, sebab sumbernya dekat kepada yang maha sumber, Allah subhanahu. Jadi itu menyebar keberkahan ke anak-anaknya semua, sehingga Allah balikin keberkahan itu, anaknya pada ingat, pada sayang sama emaknya. Jadi udah tua hidupnya barok. Kan kagak sedikit nenek-nenek yang pada keblangsak, tinggal mati sama laki, anak mah banyak tapi keblangsak sampai pikun, kagak ada yang ngerawatin. Banyak kagak Bu? Masya Allah, sedih apa kagak? Iya, makanya fokusnya tadi wal ibadati syughla, perbanyak sibukan diri untuk ibadah. Begitulah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengamalkannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa limasyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa limuallimina wa liman haqqun alaina wa liman ahsana ilaina wa lijiranina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada wa asyurna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya wal awliya wasyuhada wassalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.